Baik, apa kabar hari ini? Baik. Aman-aman? Aman. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang coding kecerdasan artifisial. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk Roti yang telah membimbing dalam doa. Sebelum melakukan pembelajaran, saya cek hadiran dari kalian semua. Elizabeth Fanida, Marniasa, Melania Firman, Maria Delvi, Maria Duhari, Irvansius Galuh, Stefanus Nurung, Adrianus Bayo, Fugentius Siga. Oke, semuanya hadir ya. Baik, jadi untuk pembelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Di sini kita akan belajar tentang apa saja nantinya materi tentang coding kecerdasan artifisial, penggunaannya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi itu nanti untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebentar kalian bisa terapkan seperti apa kira-kira konsep kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikut, siswa mampu mengembangkan solusi kreatif berbasis AI sederhana melalui proyek kelompok. Jadi sebentar, langkah terakhir, kalian membuat dalam bentuk kelompok, lalu terapkan menggunakan aplikasi AI. Jadi sebentar tinggal kalian cari apa saja yang aplikasi AI yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya sarankan sebentar kita gunakan satu aplikasi saja. Jadi dia aplikasi itu bantu dalam pendidikan, yaitu ChatGPT. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu ada pertanyaan, kira-kira menurut kalian apa yang kamu ketahui tentang AI? Oke, yang bisa jawab silakan angkat tangan. Oke, silakan jawab. AI adalah cabang dari ilmu komputer yang membuat sistem atau program komputer tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Oke, itu jawaban dari Yandrin. Jadi AI merupakan kecerdasan artifisial yang menyerupai perilaku ketiga manusia. Oke, ada lagi? Kira-kira apa itu AI? AI yang kamu ketahui sudah apa itu AI? Coba.
dan kecerdasan artifisial. Jadi kita bahas dulu yang pertama itu konsep dasar coding. Dari coding itu merupakan sebuah perintah atau prompt. Jadi perintah atau prompt yang membentuk atau merujuk pada pembuatan aplikasi. Lalu untuk tahap berikut nanti di kuliah saya lanjut dengan jurusan DKJ. Nanti kamu akan dapat tentang konsep dasar coding atau dasar dari coding yang di dalamnya itu mencakupi bahasa perintah, CSS, HTML, terus bahasa Python. Dan itu merupakan sebuah konsep atau konsep dasar dari coding. Sehingga nanti dari bahasa dasar itu kalian bisa membuat atau membentuk sebuah aplikasi ataupun website. Dan konsep dasar membuat website atau aplikasi itu dia harus memiliki yang namanya coding atau bahasa pemrograman. Lalu di sini ada penjelasan bahwa coding adalah proses menulis instruksi agar komputer melakukan sesuatu. Jadi komputer di sini tidak bisa berpikir sendiri. Jadi kita harus memberitahu langkah-langkahnya secara detail dalam bahasa yang bisa dimengerti komputer, yaitu disebut bahasa program. Jadi contohnya di sini dari kata komputer tidak bisa berpikir sendiri. Jadi kita harus memberitahu langkah-langkah secara detail. Jadi di sini kita membuat sebuah program atau bahasa pemrograman. Jadi ketika kita membuat yang namanya yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu halaman login dengan di situ dia minta username dan password. Jadi di situ nanti yang dinamakan dengan sebuah perintah. Dan ketika kalian contohnya menelusuri Facebook, jadi pas halaman abang login Facebook itu, di situ dia minta nomor telepon, terus password, lalu di bawahnya login. Jadi itu berawal dari sebuah bahasa pemrograman, bahasa perintah yang tadi disebut dalam konsepnya itu komputer tidak bisa berpikir sendiri. Jadi kita harus memberitahu langkah-langkahnya secara detail dalam bahasa yang bisa dimengerti. Jadi kita harus kasih masuk dia punya bahasa program. Jadi bagaimana perintah bahasa program supaya muncul menu login. Bagaimana kita membuat bahasa perintah bahasa programnya supaya bagaimana kalau misalnya username atau sandinya itu salah. Kalau misalnya username itu sandinya salah, terus di belakang dia dikasih keterangan. Jadi bagaimana kita membuat perintah benar dan salah. Dan seperti itu merupakan konsep dasar coding, konsep dasar dari coding. Lalu yang berikut ada tujuan coding. Di situ dijelaskan bahwa tujuan coding itu untuk membuat program. Bisa berupa aplikasi, situs web, game, sistem operasi atau bahkan kecerdasan buatan. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, jadi tujuan dari membuat coding yaitu membuat program bisa berupa aplikasi, website, game, sistem operasi dan lain-lain. Itu tujuan dari coding. Lalu yang berikut, di situ ada penjelasan tentang cara kerja dari coding. Dari cara kerja dari coding itu yaitu kita menulis kode, misalnya dalam bahasa Python, Java atau C++. Jadi untuk bahasa Python, Java atau C++ ini ada yang punya jenjangnya. Kemudian kalian bisa dapat yang namanya Python, Java ataupun CSS. Dari Python, Java, CSS ini sebuah perintah dasar atau bahasa untuk membentuk sebuah aplikasi, website dan lain-lain. Dan di situ kode diterjemahkan oleh komputer menjadi instruksi mesin angka biner 0 dan 1. Dari komputer menjalankan instruksi itu secara berurutan untuk memasukkan keluaran. Jadi nantinya dalam membuat program atau website yang paling penting yaitu bahasa pemrograman, dia didasari dengan bahasa biner atau mesin menjadi mesin instruksi. Jadi angka biner, bilangan biner itu sangat-sangat penting sebagai dasar membuat aplikasi. Jadi pernah dapat bilangan biner, materi tentang bilangan biner, desimal, hexadesimal. Dari di situ nanti dia ada
bagaimana konversi dari biner ke desimal, bagaimana dari desimal ke heksadesimal. Jadi situ ada semuanya nanti, sehingga dia membentuk sebuah aplikasi. Lalu hal yang paling penting dari bilangan biner itu adalah ketika kalian dapat atau menggunakan ataupun membuat yang namanya kode keamanan jaringan. Jadi untuk membuat kode keamanan jaringan itu dia membutuhkan yang namanya instruksi mesin, yaitu bilangan biner. Jadi berapa dari 0 angka 0 dan 1 ini dia nanti membentuk sebuah kode sistem keamanan. Jadi seperti itu cara kerja dari konsep dasar coding. Lalu yang berikut kita masuk ke kecerdasan artifisial atau yang sering kami sebut AI. Di sini ada dia punya penjelasan tentang AI. Jadi kecerdasan artifisial atau AI adalah cabang komputer yang berusaha untuk membuat mesin maupun berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi AI ini layaknya seperti manusia. Hanya saja cara berpikir manusia masih ada pilar-pilarnya. Kalau AI dia berpikir dan memberikan instruksi berdasarkan apa yang kita perintah, berdasarkan apa yang kita berikan. Jadi dia beri atau memberikan penjelasan berdasarkan perintah yang kita buat. Dari sini AI tidak sekedar mengikuti perintah, tetapi juga bisa menganalisis data, mengenali pola dan mengambil keputusan. Dan itu cara kerja dari AI. Lalu yang berikut tujuan AI. Jadi ada tujuan dari AI yaitu meniru kemampuan manusia seperti belajar dari pengalaman, memahami bahasa dan mengenali gambar atau suara pembuat keputusan. Jadi belajar dari pengalaman kata, belajar dari pengalaman, memahami bahasa. Jadi ketika kita sering menggunakan ChatGPT, otomatis memberikan perintah berdasarkan data-data awal. Kalau kita masukkan nama situ, yang jelas nanti ketika kita minta tugas tentang misalnya teks prosedur, otomatis dia akan backup kembali atau kembali data lama kita. Dari situ ketika ada cantumkan nama, otomatis dia akan ambil nama sesuai dengan perintah pencarian awal. Jadi seperti itu tujuan dari AI. Lalu yang berikut hubungan coding dan kecerdasan artifisial atau hubungan coding dan AI. Dari situ AI dibangun dengan coding. Saya ulang lagi, AI dibangun dengan coding. Dalam arti AI itu dibangun dengan dasar coding, yaitu seperti yang saya jelaskan, dibangun dengan dasar program. Jadi dari coding baru bentuk AI. Jadi seperti itu. Dari kita menulis kode biasanya menggunakan Python atau Python untuk membuat model AI, melatihnya dengan data dan kemudian menggunakan hasilnya untuk berbagai aplikasi seperti deteksi wajah, terjemahan otomatis, mobile tanpa pengemudi ataupun chatbot pintar atau aplikasi yang sering kita gunakan itu adalah ChatGPT. Dari dalam dunia sekarang itu AI itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau di negara-negara lain seperti Amerika, China, jadi mereka itu sudah menggunakan AI lebih khusus dalam bidang transportasi. Jadi kalau di China, Amerika itu mereka menggunakan AI sebagai alat transportasi. Jadi ada mobil itu mobil tanpa pengemudi. Iya, di China, Amerika itu ada mobil tanpa pengemudi. Jadi mobil itu jalan sendiri tanpa pengemudi. Dia hanya diperintah oleh AI. Jadi patokannya dia itu adalah GPS. Kalau kita pesan Grab atau Maxim menggunakan mobil AI, mobil tanpa pengemudi itu dia akan berpatokan di GPS. Kita pesan misalnya dari Porong menuju rute, dan otomatis dia akan mengikuti GPS dari arah jalan. Dari situ kita tidak perlu kaget lagi kenapa mobil jalan sendiri, kenapa mobil bicara sendiri di dalam. Dari situ ada semua sistem koneksinya. Dan dia berjalan sendiri berdasarkan GPS. Jadi itulah kerennya
genakan sekarang itu ada yang namanya fingerprint, itu berbasis AI. Terus deteksi wajah itu yang sering kita gunakan. Kalau berada dalam transportasi, Indonesia belum ada, hanya China, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Dan mereka itu tidak menggunakan tenaga manusia, saudara. Mereka menggunakan tenaga atau yang namanya AI. Dari itu tadi penjelasan singkat berkaitan dengan koding kecerdasan artifisial. Jadi saya rasa untuk penjelasan ini kalian sudah paham semua. Dia punya penerapan, dia punya definisi, lalu manfaatnya tadi untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Lalu yang berikutnya, silakan kalian bentuk dalam kelompok diskusi. Oke, silakan bentuk dalam kelompok diskusi. Dan buatlah foto pas. Fotonya kalian menjadi foto pas 3x4 dengan warna merah atau warna biru. Oke, silakan kalian gunakan ChatGPT untuk membuat foto. Dari foto biasa menjadi foto pas. Kita ambil contoh penerapannya itu menggunakan aplikasi ChatGPT.
Sudah bisa? Sudah kita lanjut ke presentasi. Sudah. Kalau sudah kita lanjut presentasi. Sudah. Oke, silakan punya tim untuk melakukan presentasi. Belum punya duluan, belum punya kamu, belum punya satu.
Ya, kelompok dua silakan simak. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Para pembaca silakan. Apa kelebihan dari keterbatasan ChatGPT? Jawaban: kelebihan ChatGPT bisa menjawab banyak topik. ChatGPT dilatih dengan miliar data dari buku, artikel, dan situs web. Jadi bisa menjawab pertanyaan tentang pelajaran sekolah, sains, teknologi, belajar, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Bahasa alami dan mudah dimengerti. Bisa menjelaskan hal rumit dengan kata-kata sederhana, seperti kamu orang yang sesungguhnya. 3. Cepat dan efisien. Memberi jawaban dalam hitungan detik, cocok untuk mencari ide, belajar, atau menulis. Dia berupa kreatif dalam membantu membuat cerita, puisi, skripsi, ide proyek, atau bahkan kode pemrograman. 5. Bisa berbagai bahasa. ChatGPT bisa memahami dan menulis dalam banyak bahasa termasuk bahasa Inggris. Pertanyaan yang kedua, Menurutmu bagaimana AI dapat membantu dalam bidang pendidikan? AI seperti ChatGPT dapat menjelaskan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami, memberi contoh soal, dan membantu siswa dalam menyelesaikan suatu materi yang diberikan oleh guru. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan. Baik, kalau tidak ada tanggapan ada. Kepada kelompok dua, tanggapan? Tidak ada, sudah bisa dipaham? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah memberikan presentasi berkaitan dengan penggunaan ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Silakan kembali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Kita selanjutnya kelompok dua. Ya, silakan presentasi hasil dari diskusi kelompok. Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, sampai silakan. Apa kelebihan dari keterbatasan ChatGPT ini? Kelebihan ChatGPT yaitu yang pertama kemampuan bahasa yang luas, yang kedua kualitasnya yang tinggi, ketiga skalabilitas, keempat kemudahan penggunaan, dan yang kelima integrasi mudah. Sedangkan keterbatasan ChatGPT yang pertama ketergantungan pada data pelatihan, yang kedua keterbatasan konteks, yang ketiga kurangnya kesadaran emosional, dan yang terakhir keterbatasan kreativitas. Kedua, menurutmu, bagaimana AI dapat membantu dalam bidang pendidikan? AI memiliki potensi besar untuk merevolusi bidang pendidikan, menambahkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan pengalaman belajar dan mengajar. Contohnya seperti pembelajaran yang dipersonalisasi, yang kedua umpan balik otomatis, dan yang ketiga tutor virtual. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Ada tanggapan? Tidak ada? Baik. Tidak ada tanggapan. Terima kasih untuk kelompok dua yang telah memberikan presentasi berkaitan dengan manfaat penggunaan ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok dua. Silakan kembali.
Dari di sini kita menggunakan satu aplikasi yang namanya ChatGPT. Dari sini kita merubah foto pas. Jadi di sini saya menggunakan sebuah prompt. Jadi sebuah prompt untuk membentuk foto pas. Jadi dalam penggunaan ChatGPT kita harus secara detail memberikan informasi atau memberikan sebuah perintah. Jadi ketika perintahnya itu tidak terlalu mengarah kepada apa yang kita minta, otomatis hasilnya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari sini saya akan memberikan sebuah contoh. Kalau besok-besok kalian menggunakan ChatGPT untuk edit foto pas, jadi seperti ini dia punya prompt atau dia punya perintah, jadi seperti ini. Dan ini salah satu contohnya tadi. Saya menggunakan salah satu foto dari Google, dari foto seorang perempuan. Dari itu prompt foto pasnya itu, yang pertama dia punya kata-kata itu, ubah foto saya ini menjadi pas foto formal standar profesional. Jadi itu dia punya kata-kata, dia punya panduan atau dia punya prompt untuk membuat foto pas berwarna latar merah. Dari ubah foto saya ini menjadi pas foto formal standar profesional. Kenakan saya kemeja putih bersih yang rapi dengan jas hitam formal. Ganti latar belakang menjadi warna merah yang solid dan merata. Terapkan pecahan studio yang lembut untuk menghilangkan semua bayangan di wajah. Atur postur saya agar tegak dan wajah lurus ke depan dengan ekspresi netral. Hasilnya harus sangat fotorealistik, berresolusi tinggi dengan detail kulit dan rambut yang natural. Kalau di sini, kalau kalian mau latar belakangnya warna biru, dari ubahnya di sini, ubah warna merah menjadi warna biru. Misalnya tidak menggunakan jas dan hapus jas. Dan pokoknya kita memberikan instruksi atau perintah atau prompt itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kalau kita hanya menggunakan baju batik atau sejenisnya, tinggal ganti zat. Lalu ini dia punya foto asli, foto persat pertama, jadi tidak ada background, tidak ada jas hitam. Setelah masukkan prompt yang ini, dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Dari ini dia punya hasil foto pas dari prompt yang ini. Jadi ini dia punya hasil sesuai dengan prompt atau dengan permintaan di atas, di prompt yang atas tadi. Dari kunci dasar dari ChatGPT itu, ketika kita mengedit sesuatu, ada pada prompt. Kalau bahasa lain itu sebuah perintah. Dari ketika kita masuk, dia punya kata-kata yang tidak sesuai, otomatis di bawah nanti dia kasih rekomendasi. Dari kasih rekomendasi bahwa apakah kita menggunakan prompt yang seperti apa. Seperti dia kasih rekomendasi sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi itu dari tujuan dari AI itu lebih utama dalam penggunaan ChatGPT, dia akan memberikan instruksi. Jadi AI itu sebuah mesin komputer yang bekerja sebagai perintah untuk membantu sebuah pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu penggunaan AI. Dari sini tadi kita sudah menggunakan ChatGPT sebagai contoh penggunaan atau penerapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini bisa paham tentang AI? Bisa? Kalau misalnya besok kalian menggunakan ChatGPT untuk foto pas, dari lakukan sebuah perintah yang tepat, masukkan prompt yang tepat, dari seperti ini tadi. Begitupun untuk edit foto-foto selanjutnya. Bisa dipaham sampai sini? Bisa? Oke, terima kasih. Dari untuk pembelajaran kita hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial sampai di sini saja. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang resiko dan dampak dari penggunaan AI atau penggunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi AI ini ada dampak baik dan ada dampak buruknya. Dan minggu depan kita akan bahas tentang itu, tentang dampak dan resiko penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja.
Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri juga dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa.